Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Mubarak A dengan NIM 60900123064. Pada kesempatan kali ini kami dari grup 1 akan menjelaskan mengenai materi pembuatan persona dan user journey mapping. Sebelum kita melangkah kepada materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama Habil Nasruddin, kemudian Muhammad Yuswani Aulia, kemudian saya sendiri Imam Mubarak A, yang keempat Zulfaris Ali, dan yang kelima adalah Andi Ahmad Zulpakahfi. Untuk materi lebih lanjut, saya serahkan kepada rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait latar belakang aplikasi Grab dan target pengguna. Aplikasi Grab muncul pada tahun 2012 di Malaysia, didirikan oleh Anthony Tan dan Tan Hoi Ling. Latar belakangnya adalah kebutuhan akan solusi transportasi yang lebih aman, efisien, dan terorganisir di Asia Tenggara, di mana pemesanan taksi tradisional seringkali bermasalah. Grab terinspirasi oleh model bisnis ride-hailing global dan berfokus pada adaptasi dengan kondisi lokal. Kemudian berkembang menjadi super app dengan berbagai layanan di luar transportasi. Adapun target pengguna Grab adalah individu yang butuh transportasi, pengiriman, pembayaran digital, pedagang, pengemudi, dan korporasi di Asia Tenggara, terutama penduduk perkotaan dari berbagai usia yang menghargai kenyamanan dan efisiensi teknologi. Selanjutnya berikut ini adalah profil user persona dari kedua user. Yang pertama ada Rina, umur 23 tahun, pekerjaan sebagai mahasiswa aktif. Latar belakang kebiasaan digital, sangat aktif di berbagai platform media sosial, mengikuti perkembangan teknologi terbaru, terbiasa menggunakan berbagai aplikasi produktivitas dan analitik. Tujuan menggunakan aplikasi efisiensi kerja, mencari informasi terkini, berinteraksi dan komunitas online, dan mencoba fitur-fitur inovatif. Hambatan atau kesulitan dalam UX, frustasi dengan tampilan desain yang lambat atau yang tidak intuitif, informasi yang sulit ditemukan. Preferensi dan motivasi, menyukai antarmuka yang bersih dan efisien, fitur-fitur canggih, integrasi yang mulus antar aplikasi, dan kemampuan untuk personalisasi pengalaman. Kemudian yang kedua ada Akmal, umur 59 tahun, pekerjaan sebagai petani, latar belakang dan kebiasaan digital, memiliki pengalaman yang terbatas dengan teknologi, menggunakan smartphone hanya untuk komunikasi dasar seperti telepon dan pesan. Sesekali menggunakan media sosial untuk melihat kabar keluarga. Tujuan menggunakan aplikasi berkomunikasi dengan keluarga dan teman, mencari informasi yang sederhana, menggunakan aplikasi yang mudah dipahami. Hambatan dan kesulitan yang dialami, bingung dengan banyaknya tombol-tombol dan menu, istilah-istilah teknis yang tidak familiar, kesulitan dalam instalasi dan pembuatan aplikasi. Preferensi dan motivasi, menyukai tampilan yang sederhana dan jelas, ikon yang lebih besar, instruksi yang lebih mudah dipahami, bantuan langkah demi langkah, dan aplikasi yang tidak membebani kinerja perangkat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang pertama itu ada user journey map Rina. Nah, pada tahap pertama itu awareness, aksi pengguna membutuhkan transportasi cepat untuk rapat membuka aplikasi Grab. Untuk emosi dan pengalamannya itu buru-buru lebih efisien, hambatan atau friksinya itu tidak ada, dan saran perbaikannya itu memastikan visibilitas, promosi, dan fitur baru. Untuk tahap kedua itu consideration, aksi pengguna. Pada aksi penggunanya itu kita melihat opsi layanan, big card, dan lain-lain, membandingkan estimasi waktu dan biaya. Untuk emosi dan pengalamannya tertarik, mungkin ragu-ragu. Untuk hambatan atau friksi, informasi biaya dan waktu kurang detail atau tidak akurat. Saran perbaikan, menyajikan informasi estimasi yang lebih akurat dan transparan. Untuk tahap ketiga itu ada progress. Untuk aksi pengguna, memilih layanan Grab Car dan memasukkan lokasi tujuan. Emosi dan pengalaman, antusias, yakin. Hambatan atau friksi itu proses memasukkan lokasi kurang cepat atau tidak otomatis. Saran perbaikan itu memperbaiki fitur autocomplete lokasi dan menyimpan lokasi favorit.
Untuk tahap keempat itu ada post purchase. Nah, untuk aksi pengguna menunggu pengemudi, melihat informasi pengemudi dan perkiraan waktu tiba. Emosi dan pengalaman itu tenang, terinformasi, hambatan atau friksi, informasi pengguna kurang lengkap atau peta kurang akurat. Untuk saran perbaikannya, meningkatkan detail informasi pengemudi dan akurasi pada real time. Untuk user journey map Akmal, pada tahap awareness, aksi pengguna ingin pergi ke pasar tapi tidak ada angkutan umum yang lewat, membuka aplikasi Grab. Dan untuk emosi dan pengalaman, bingung meminta bantuan ke orang yang lebih tahu. Untuk hambatan atau friksi, tidak familiar dengan konsep aplikasi transportasi online. Untuk saran perbaikan, edukasi tentang manfaat dan cara penggunaan aplikasi secara sederhana. Untuk tahap consideration itu ada aksi pengguna melihat banyak ikon dan menu yang tidak dimengerti. Untuk emosi dan pengalaman, cemas dan kebingungan. Untuk kehambatan atau fraksi tampilan aplikasi terlalu kompleks dan banyak istilah asing. Untuk saran perbaikan itu menyederhanakan tampilan dengan ikon dan tabel yang jelas. Dan untuk yang ketiga itu ada purchase, mencoba aksi penggunaan itu mencoba memesan GrabCar, mengisi lokasi tujuan dengan kesulitan. Untuk emosi pengalaman, hati-hati, tidak yakin, hambatan atau fraksi, kesulitan mengetik alamat atau menggunakan fitur peta. Saran perbaikannya itu menyediakan opsi input lokasi yang lebih mudah, misalnya berdasarkan lokasi saat ini. Dan untuk tahap keempat post purchase, aksi pengguna menunggu pengemudi, tidak yakin apakah sudah benar atau memesannya. Dan emosi pengalamannya tidak pasti atau khawatir. Nah, hambatan atau friksi itu kurang umpan baik visual atau audio yang jelas setelah pemesanan. Saran perbaikannya itu memberikan konfirmasi pemesanan yang jelas, suara notifikasi. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Saya persilakan kepada teman saya. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya kita melangkah ke bagian kesimpulan dan rekomendasi UX. Jadi kesimpulan yang pertama itu terkait dengan tantangan utama dalam pengalaman pengguna. Rina berpendapat bahwa efisiensinya itu cukup cepat prosesnya, kemudian terkait dengan personalisasinya itu cukup sesuai dengan keinginan, kemudian informasinya detail dan akurat. Terkait dengan hambatannya itu desainnya cukup lambat, kemudian informasinya tidak jelas, kemudian fiturnya kurang canggih. Pendapat dari Akmal, kemudahan penggunaan dan pemahaman itu antarmukanya cukup kompleks, kemudian istilahnya cukup teknis dan kurang petunjuk. Kemudian proses pemesanannya rumit, kemudian kurang umpan balik. Kesimpulan yang kedua terkait dengan pengaruh perbedaan persona pada desain UI UX. Rina terkait dengan UI-nya itu berpendapat bersih, efektif, informatif, serta akses cepat fiturnya cukup canggih. Kemudian navigasinya cukup mudah. Kemudian terakhir itu opsi kustomisasi tampilan. Terkait dengan UX-nya itu pemesanannya cukup cepat dan sederhana. Kemudian info detail dan akurat terkait dengan layanan, biaya dan waktu. Kemudian integrasi fitur lain terkait dengan pembayaran digital. Terdapat integrasi fiturnya. Nah, kemudian pendapat dari Akmal terkait dengan UI sederhana, kemudian visualnya baik, kemudian mudah dipahami, ikonnya cukup besar dan berlabel, kemudian kontras warnanya cukup baik, kemudian elemennya interaktif, terbatas. Terkait dengan UX-nya itu prosedur pemesanannya jelas, step by step, kemudian umpan balik audiovisualnya juga jelas, kemudian bantuan dan panduan mudah diakses seperti tutorial gambar, FAQ nya sederhana. Kemudian kesimpulan yang ketiga itu solusi peningkatan UX. Dari Rina berpendapat bahwa untuk menyimpan preferensi seperti layanan,
pembayaran dan lokasi. Kemudian opsi tampilannya ringkas atau bisa lebih detail. Kemudian fiturnya bisa lebih canggih. Kemudian dari Akmal, sarannya itu untuk mode sederhana seperti tampilan besar, ikon jelas, alurnya ringkas, kemudian bahasanya disederhanakan, hindari istilah-istilah yang cukup teknis, kemudian tutorial visual atau panduan langkah, tingkatkan kontras dan ukurlah font, kemudian umpan balik visual ya dan audio jelas. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan materi yang tugas ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.